Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semuanya. Kita hari ini masuk pada pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan yang ke-11 dari mata kuliah Tahsin Al-Quran. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bersama tentang pembahasan mat atau bacaan panjang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan waqaf ya. Bacaan waqaf nanti akan kita bahas secara mendetil. Nah, sedangkan untuk permulaannya di sini ada beberapa terminologi ya yang perlu kita pahami. Jadi ada yang disebut dengan waqaf, ada yang disebut dengan saktah, dan ada yang disebut dengan qata'. Nah, apa itu waqaf, apa itu saktah, apa itu qata'? Nah, kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas di sini. Waqaf itu adalah berhenti sejenak sekedar untuk mengambil nafas ya. Jadi kalau kita di dalam Al-Quran itu mengenal ada istilah waqaf atau berhenti, maka waqaf atau berhenti itu pengertiannya adalah untuk mengambil nafas. Jadi kalau kita itu waqaf berarti maknanya kita ngambil nafas. Waqaf itu boleh dilakukan pada akhir ayat atau akhir kalimat ya, tidak boleh dilakukan pada pertengahan kalimat. Ketika kita membaca kalimat di dalam Al-Quran itu ada tempat-tempat yang sudah ditetapkan untuk berhenti, sehingga kita tidak boleh sembarangan berhenti. Nah, ini ada ada di Mushaf Utsmani ya. Saya mungkin bisa kasihkan contoh. Ini di dalam Al-Quran itu kita itu sering menemui ada ayat itu yang kalau pendek itu terlampau pendek gitu ya. Kalau pendek itu terlampau pendek, kalau panjang kadang-kadang terlampau panjang. Nah, terlalu pendek atau terlalu panjang ini sering menimbulkan problem. Kalau terlalu pendek itu problemnya apa? Kalau terlalu pendek itu problemnya adalah seringkali pembaca Al-Quran itu merasa nafasnya masih cukup, lalu kemudian membaca Al-Quran tetapi membaca ayat-ayat yang pendek itu tadi itu dia membacanya dengan satu nafas tetapi tidak memperhatikan kaidah waqaf dan wasol ya. Waqaf itu berhenti, kalau wasol itu lanjut terus. Misalnya begini contoh. Ketika membaca surat ini Al-Qari'ah ya. Contoh, saya sering mendengar anak-anak itu, apalagi anak-anak kecil ya. Kalau anak kecil kan mungkin belum belajar teori seperti kita yang udah gede ini, tapi sebetulnya bisa dilatih itu. Cuma karena yang latih itu juga tidak paham teorinya. Kalian ini kan jurusannya kan PGMI, jadi suatu saat nanti ngelatih anak itu ngaji, kalian harus belajari anak ngaji, kalian harus ngerti teorinya. Itu ngajari anak ngaji tidak ngerti teorinya, akhirnya diajarinya dengan pola yang salah, produknya ya jadi salah juga. Jadi mutu atau produk dari belajar Al-Quran itu ditentukan oleh seberapa profesional atau seberapa besar kapabilitas atau kemampuan dari yang ngajar. Yang ngajar tidak kompeten ya jangan harap muridnya jadi bagus gitu. Misalnya bacanya begini. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Baru kemudian dia ambil nafas, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, begitu. Membacanya
tidak memperhatikan makhraj sifat dan juga tidak memperhatikan kaidah-kaidah wakaf. Kalau memang nafasnya itu cukup, maka berarti membacanya tidak usah diwakaf. Membacanya berarti diwasol ya. Ini namanya saya tuliskan di sini di Word ini. Jadi ada yang disebut dengan wakaf, ada yang disebut dengan wasol. Misalnya begini loh. Jadi kalau ini namanya wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Ya. Ada yang disebut dengan wasol. Nah, wasol itu terus. Kalau wakaf itu berarti berhenti mengambil nafas. No. Kalau wasol itu berarti lanjut tidak ambil nafas. Nah, kok hilang ini? Kalau wakaf kan kita membacanya al-qari'ah, itu namanya wakaf. Wakafnya disukun, tak marbutohnya menjadi hak. Kita kemarin sudah mempelajarinya di sini. Ini. Nah ini al-qari'atu, kalau wakaf menjadi al-qari'ah. Nah itu wakaf. Wakaf itu berhenti. Wakaf itu bukan hanya sekedar mensukunkan bacaan loh ya. Jadi kalian harus tahu ya. Misalkan fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang disebut wakaf itu bukan sekedar mewakaf mensukunkan bacaan. Karena apa? Wakaf yang tidak sukun juga banyak. Wakaf itu berhenti, iya, tapi bukan asal berhenti. Berhenti dalam konteks wakaf itu adalah berhenti untuk mengambil nafas. Jadi kalau misalnya al-qari'ah ini dibaca wakaf, berarti yang baca harus berhenti dan ambil nafas. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Begitu. Nah, kalau memang nafasnya cukup, tidak ingin wakaf ngambil nafas, ya sudah ya jangan berhenti. Tidak usah diwakafkan bacaannya. Bacaannya tidak diwakafkan. Nah, kalau tidak diwakafkan itu berarti gimana, Pak? Ya terus berarti al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini namanya membaca dengan wasol dalam satu nafas. Kalau membacanya hanya satu nafas tetapi tidak wasol, dibaca dengan diwakafkan, nah itu tidak benar bacanya. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini bacaan tidak benar begini ini. Ada lagi misalkan ayat yang pendek. Nah ini, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini juga keliru ini. Ini waktunya berhenti, tidak dipakai berhenti, tapi membacanya pakai bacaan wakaf. Wal asri. Oh ya ndak ya. Nah, tapi begitu ini membacanya wasal. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini mengambil nafas di tempat yang tidak tepat. Gitu ya. Jadi harus dipahami itu. Atau kalau tidak gitu di surat yang agak panjang itu di surat Al-Bayyinah begini ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini juga membaca tidak benar ini. Kalau tidak wakaf, kalau tidak berhenti itu juga tidak boleh ngambil nafas. Gitu. Dan ini kalau sudah jadi kebiasaan, sulit ini untuk mengubah, itu sulit sekali. Bacaan Fatihah itu loh kadang-kadang ada yang masih ribet juga bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ar-Rahimnya dibaca wakaf tapi tidak mau ngambil nafas. Ini
Keliru, padahal kalau dibaca waqaf berarti harus diambil nafasnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu harusnya bacanya. Nah kalau nafasnya kuat ya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Tidak boleh harus kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, enggak boleh seperti itu. Nah, kalau ayat yang panjang itu problemnya yaitu tidak wakaf tapi mengambil nafas sembarangan. Itu problemnya kalau ayat panjang, terlalu panjang. Kalau ayatnya terlalu pendek, problemnya adalah yang baca merasa nafasnya cukup, akhirnya membacanya itu diwakaf tapi tidak ngambil nafas. Nah, ini juga keliru. Jadi kalau kita petakan persoalannya, mana tadi surat Al-Bayyinah tadi? Di sini ya. Al-Bayyinah. Nah, ini. Kalau kita petakan itu jadi persoalannya itu dua. Kalau ayatnya itu terlalu pendek, itu yang terjadi adalah pembaca itu lalai, merasa nafasnya masih cukup, akhirnya membacanya dibaca waqaf tapi tidak ambil nafas. Itu problem yang pertama. Nah, seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, itu problem yang pertama. Problem yang kedua, kalau bacaannya terlalu panjang, itu belum waktunya waqaf, tempatnya waqaf tidak ada, tapi sembarangan mengambil nafas karena nafasnya habis. Itulah yang disebut dengan persoalan baca Quran kita terkait waqaf itu. Makanya ini penting di sini untuk kita pelajari bersama tentang waqaf dan ibtidak. Di sini nanti kita akan fokus ke waqaf dan ibtidak. Nah, kita ke waqaf dulu. Jadi waqaf itu adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Nah, yang kedua itu adalah saktah. Saktah itu berhenti sejenak, kira-kira satu alif atau dua harokat tanpa bernapas. Nah, saktah nanti itu macam-macam ya. Saktah nanti ada saktah yang wajib, ada saktah yang sunnah, yang jaiz. Ada saktah yang wajib, ada saktah yang jaiz. Itu nanti akan kita pelajari di pembahasan selanjutnya, tidak di sini. Nah, yang terjadi kasusnya seperti tadi kita baca, tadi saya nyontohkan baca Al-Qari'ah itu ya. Itu yang terjadi adalah membaca polanya saktah. Jadi dia berhenti sejenak tapi dia membacanya dengan pola waqaf begitu, dibaca disukunkan, diwaqafkan, tetapi tidak ngambil nafas. Lah ini kayak saktah. Al-Qari'ah. Kalau ini ambil nafas ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, ini namanya kan saktah ini. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, itu namanya saktah. Nah, oke, saktah nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain, tidak di pertemuan ini. Kemudian yang ketiga adalah qadha atau qat'u. Qadha itu adalah berhenti membaca dengan niat untuk meninggalkan bacaan. Terus Quran oleh sajam, terus mancing isya, terus mandek sampai shadaqallahul azim. Nah, itu berarti sudah qadha, itu berhenti membaca untuk meninggalkan bacaan. Atau mau ruku, misalnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, selesai terus Allahu akbar, ruku. Nah, itu qadha, itu seperti itu, berhenti membaca untuk meninggalkan bacaan. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke waqaf. Nah, waqaf itu ada macam-macam ya. Aqsamul waqaf, pembagian waqaf. Waqaf itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah
wakaf idhirari atau wakaf darurat. Wakaf darurat itu yaitu berhenti karena kehabisan nafas. Kehabisan nafas atau lupa, batuk, keselak, wahing dan sebagainya itu, atau karena bertanya kepada guru, karena ini dibaca apa ya gitu kan. Mungkin kalian pernah ngalami ya ketika deres itu seiki diwaca piye iki, bi sal ismu apa bi salismu apa alaihu apa alaihi. Nah, kemudian kamu tanya kepada guru. Nah, itu wakaf yang begitu itu wakaf ittiror atau wakaf darurat. Jadi wakaf yang dilakukan karena ada uzur ya, ada alasan-alasan yang kemudian mengharuskan dia berhenti. Kentekan nafas, lupa, watuk, keselak, wahing dan sebagainya itu. Nah, dalam kondisi seperti ini wajib ibtida itu memulai bacaan dari kalimat di mana dia berhenti. Kalimat ya, kalimat. Jadi misalnya begini misalnya. Di Mushaf Madinah itu misalkan ada bacaan begini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin watuk-watuk. Maka ini harus diulangi dari sini. Dari awal kalimat. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak boleh tiba-tiba langsung munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak benar bacaan begini ya. Terus misalnya pada waktu ngimami terus baca surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abadtum. Keliru bacanya. Nah, itu berarti harus diulangi dari wala antum abiduna ma a'bud, gitu dari awal kata. Nah, atau kalau ini kan konteksnya kan satu ayat ini dia tidak punya tanda wakaf ya. Hanya maka dia dimulainya dari awal sini. Tapi ketika misalnya ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Misalnya begitu. Maka boleh diulangi dari sini karena ini ada tanda wakafnya. Jadi diulanginya dari wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu boleh. Gitu. Nah, oke. Itu namanya wakaf ittiror. Jika kalimat tersebut baik untuk memulai atau dari kalimat yang sebelumnya, jika kalimat yang dipakai untuk berhenti tidak baik untuk memulai. Jadi misalnya kalau wakaf ittirori ini bisa dilakukan kalau orangnya paham artinya ayat. Misalnya dari ayat nomor 5 ini kan panjang ini ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ambekane ngene. Maka diulangi dari sini boleh. Ya. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata begitu. Nah, kalau di dalam Mushaf Utsmani, sayangnya ini Mushaf Utsmani yang asli dari Madinah, jadi tidak ada tanda-tanda yang bisa ditambahkan. Nah, saya ada di sini contoh mushaf yang sudah ada tanda tambahan itu orang Indonesia yang bikin ya. Misalnya karena orang Indonesia itu nafasnya cekak-cekak, tidak kayak orang Arab kan badannya gede, nafasnya kan bisa lebih besar. Kalau kita ya nafasnya sedikit ya. Itu dikasih tanda, istilahnya namanya tanda on off. Itu tanda on off itu. Tanda on off itu bentuknya kayak begini. Di sini ada enggak ya kira-kira? Nah, coba saya lihat dulu. Barangkali ada tandanya itu. Sepertinya enggak ada sepertinya. Tanda on off itu di sini. Nah, enggak ada ternyata. Oh ya sudah. Saya tunjukkan kepada kalian ini contoh mushaf yang bikinannya orang Indonesia itu. Nah, ini ya. Ini Mushaf Kudus yang versi baru ya.
Mushaf Kudus birasmil Usmani, dengan menggunakan mushaf Usmani. Nah, ini dicetak oleh pondoknya Yai Arwani ya di Kudus sana. Nah, ini di sini ini kita bisa lihat ini. Nah, ini loh, nah. Ini istilahnya namanya tanda on off itu. Ini kita ada 3 baris ya, 3 baris ayatnya ini. Ayat ini surat Al-Anfal ayat 47. Nah, di sini ini ayatnya panjang, wakofnya baru di baris ketiga. Gitu. Maka kita kalau mau membaca ini itu ada disarankan kita berhenti di sini. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Itu berhenti di sini. Ini tanda off. Kemudian tanda onnya ibtidaknya dari sini. Wari'an nasifa. Bisa lagi. Wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ya. Nah, itu tanda ini bisa buat bantu untuk teman-teman kita yang belum paham atau belum mengetahui makna Al-Quran. Jadi karena begini, karena berhenti itu nanti ada yang berhentinya itu tepat, ada yang berhentinya nanti tidak tepat, gitu ya. Orang itu kalau wakaf di tempat yang tidak tepat, ngomong dan berhenti di tempat yang tidak tepat itu kan juga jadi masalah. Misalnya di depan banyak orang jamaah pengajian, kemudian ada orang bilang bapak, ibu anjing. Nah, berhentinya di situ. Nah, itu akan membuat pikiran itu menjadi menjadi ambigu karena berhenti di tempat yang tidak tepat. Tapi kalau bapak, ibu anjing itu najis. Najis air liurnya, nah misalnya begitu, dagingnya. Nah, itu kan kemudian jelas wakofnya itu di sini, mulainya lagi di sini. Gitu. Ada lagi ini wa'id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nasi wa inni jarul lakum. Nah, misalnya begitu. Nah, ini tanda on off namanya ini. Nah, ini saya sarankan kalian kalau beli Quran yang begini ini yang modelnya, yang ada tanda on off-nya ini, jadi mudah kalau dipakai untuk berhenti, dipakai untuk melanjutkan, misalkan nafahnya tidak kuat itu tahu. Nah, kalau kalian sudah bisa tahu maknanya Al-Quran ya gampang, berhentinya ya di tempat yang tepat, itu bisa ngira-ngira gitu. Nah, di mushaf ini juga ada hal yang spesial ya. Jadi ada, nah misalnya seperti ini. Kalau misalnya mana ya contohnya ya. Ini ada huruf-huruf yang dikasih garis bawah. Nah, seperti ini. Ini ada keterangan tajwidnya di bawah ini. Di bawah itu ahatta. Nah, ini di bawah ada tulisannya idgham mutajanisain, ya kan? Jadi membacanya enak ini. Ada lagi misalnya fakaifa kana adzabi wa nudhur di garis bawah. Nanti di bawah itu ada keterangannya, jika waqaf ro dibaca sukun dan boleh tarkik atau tafkhim. Kalau dibaca tafkhim itu berarti wanudhur itu dibaca tafkhim, kalau dibaca tarkik wanudhur. Wa fi yaumi nahsim mustamir. Nah, ini di mana ini? Mustamir. Kadzabat Samud tak dibaca idhar. Oh ini mustamir halaman 5. Mustamir di keterangan di halaman
527. Nah, kalau keterangannya sama bisa dibuka di keterangan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi asik ini Al-Qur'annya. Nah, kita kembali ke pembahasan wakaf dan ibtida ya. Nah, itu wakaf itiror. Ada lagi namanya wakaf ikhtibar. Wakaf ikhtibar adalah wakaf karena diuji oleh ustadz atau berhenti karena bertanya kepada muridnya saat mengajar. Jadi misalnya tarmihim bihijaratin. Nah, itu mem sukun termasuk apa? Nah, itu namanya wakaf ikhtibar. Ada namanya wakaf intidhor, yaitu wakaf berhenti pada kalimat-kalimat yang ulama qurra berbeda pendapat cara membacanya dengan tujuan untuk membaca semua wajah qiraah. Misalnya seperti ini. Di dalam surat As-Saff ini ya, surat As-Saff. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini rasulullah musaddiqan lima baina minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti mim ba'di. Berhenti di situ. Terus kemudian ismuhu Ahmad. Nah, itu 3 wajah itu. Karena qori'nya beda-beda. Ada yang ismuhu Ahmad hanya dibaca 2 harokat, ada yang dibaca ismuhu Ahmad 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat, ismuhu Ahmad. Nah, itu di situ berarti ada 3 wajah yang dibaca. Misalnya, terus kemudian ada lagi qad aflahal mu'minun begitu. Terus misalnya ada apa lagi? Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Nah, itu bacaannya diulang-ulang sampai semua wajah itu semua wajah qiraat itu terbaca ya. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Nah, begitu. Itu namanya wakaf intidhori itu. Ya. Kemudian ada lagi wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf yang berhenti karena disengaja tanpa sebab seperti A, B dan C ya, pokoknya yang setelahnya ya selain yang ini ya. Nah, wakaf ikhtiyari bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wakaf jaiz. Ya, wakaf jaiz, wakaf yang diperbolehkan. Nah, wakaf jaiz itu ada 3 macam, yaitu wakaf tam. Wakaf tam itu adalah wakaf yang berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya dan tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafadz maupun artinya. Seperti wakaf pada tiap akhir surat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sudah selesai tam. Ayat selanjutnya kan sudah membahas yang lain. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, itu sudah membahas yang lain, tidak sama dengan pembahasan yang ini. Itu namanya wakaf tam. Yang kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi itu wakaf yang berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tapi lafadz dan maknanya masih berkaitan dengan kalimat setelahnya. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan wakaf hasan, yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tapi masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya.
Sama ini dengan yang atas ini ya, susunan kalimat dan makna, berkaitan makna. Nah, ini sama ini dua-duanya ini ya. Kalau saya pikir itu begini, mungkin kayaknya ini yang dimaksud salah satunya ini begini loh. Misalnya pada ayat yang panjang ya, pada ayat yang panjang gitu. Contohnya misalnya apa ya, kalau di dalam nah ini loh, misalnya ini. Misalnya ini, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ini sudah sempurna ini. Kalimat ini sempurna. Di sini tidak ada tanda wakofnya. Tapi ini sebetulnya sudah selesai di sini. La khalaqa lahum fil akhirah. Terus kemudian bisa diteruskan di sini, wala yukallimuhumullah. Ini juga sudah satu kalimat sempurna. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakihim walahum adzabun alim. Ini boleh berhenti ini, tapi harus tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya ya tidak bisa menebak-nebak mau berhenti di mana. Misalnya di sini, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Ini belum sempurna. Wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Berhenti di sini. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Berhenti di sini bisa. Wala yuzakihim walahum adzabun alim. Atau wala yuzakihim, berhenti, walahum adzabun alim. Karena ini tidak akan merubah makna, tidak akan merubah arti. Gitu. Lah apa boleh buat kalau nafasnya cekak, nafasnya tidak cukup, ya berhenti. Tapi kalau ngerti artinya, kalau tidak ngerti artinya, ya bagaimana ya, yang ya ini tadi pakai mushaf model kudus ini ada tanda on off-nya ini, nah gitu. Oke. Lalu kemudian ini wakaf hasan. Nah, yang kedua itu ada wakaf yang mamnu'. Jadi wakaf ikhtiar, wakaf yang selain dari tiga ini tadi itu dibagi menjadi dua. Ada wakaf jaiz, wakaf yang diperbolehkan, ada wakaf yang mamnu', wakaf yang tidak direkomendasikan, atau yang kalau bisa janganlah, atau yang wakaf yang tidak boleh sebetulnya, wakaf yang dilarang. Nah, wakaf yang dilarang itu ada dua macam. Yang pertama wakaf qabih, wakaf yang jelek. Kemudian wakaf akbah, wakaf yang paling jelek. Wakaf qabih itu adalah wakaf yang berhenti pada kalimat yang tidak jelas pengertiannya, seperti wakaf pada mubtada tanpa menyebut khobarnya, wakaf pada fi'il, kalau ini berhubungan dengan makna ya, fi'il tanpa menyebut fa'ilnya, wakaf pada fa'il tanpa menyebut maf'ulnya, dan lain-lain. Intinya kalau dibaca dengan model seperti itu menjadi maknanya menjadi tidak jelas. Maknanya menjadi tidak jelas. Contohnya lafadz qala Allahu, tiba-tiba langsung qal. Nah, ini tidak boleh ini. Ada kata Muhammadar Rasulullah, itu dibaca Muhammadan atau Muhammadah. Nah, ini tidak. Wa kana Allahu dibaca wakan. Nah, ini maknanya nanti akan menjadi tidak jelas. Kata yaf'al pada wa may yaf'al dzalika yalqa asama, kemudian wa may yaf'al berhenti dzalika. Nah, itu tidak pas itu. Kalau di dalam mushaf Madinah misalkan innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, terus berhenti. Ini kalimat belum sempurna. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah atau menggadaikan janji Allah, wes ngono tok, harus berhenti. Nah, ini tidak pas ini.
Terus tiba-tiba diteruskan wa aimanihim samanan qalila, dan sumpahnya atau janjinya dengan harga yang murah. Hanya gitu tak. Atau berhenti di tempat yang sama sekali tidak pas, misalnya yaumal qiyamati wala yuzakihim, di hari kiamat dan tidak berbicara kepada mereka. Loh, ini kan maknanya menjadi tidak jelas. Nah, ini namanya wakaf qabih, wakaf yang jelek. Nah, kemudian yang kedua ada wakaf yang akbah, wakaf yang sangat jelek. Ya. Wakaf yang sangat jelek itu berhenti pada kalimat yang bisa mengakibatkan maknanya itu berubah 180 derajat atau maknanya itu menjadi rusak. Nah, wakaf semacam ini haram kecuali terpaksa. Bahkan orang kafir yang sengaja melaksanakannya, maksudnya tinggi ngelek-ngelek, tinggi ngiceh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, terus mandek nengkono ora diterusne neh. Itu memang sengaja gitu. Dia mau coba bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram dagingnya, najis air liurnya, tapi dipotong sampai bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, itu harus berhenti. Nah, itulah. Itu pernah alami juga pada zaman Nabi Muhammad. Itu di sini coba saya ini ya, di zamannya Nabi Muhammad tuh pernah terjadi salah seorang sahabat itu berkhutbah di hadapan para jamaah yang lain, termasuk di depannya Nabi Muhammad. Khutbah itu ceramah. Ketika ceramah itu dia bilang begini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima menurut. Jadi barang siapa taat pada Allah dan Rasul maka dia dapat petunjuk. Tapi siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul terus berhenti. Lah Rasulullah jengkel. Akhirnya harus kemudian bi'sal khatibu anta kul wa may ya'sillaha wa rasulah faqad ghawa. Wes ngalih. Bah ora mutu kaya awakmu ki. Ngene lho lek omong nggih sama Kanjeng Nabi dibetulkan. May ya'sillaha wa rasulah faqad ghawa. Kalau ngomong itu yang tuntas gitu loh. Barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya maka ia betul-betul sesat. Nah ngono lho ngomong nggih gitu. Khotbah kok elek kaya ngono. Ngalih. Sama Rasulullah dimarahi. Karena ngomong dengan memutus kesempurnaan kalimat itu akan membuat makna itu menjadi rusak dan bisa membuat orang salah paham. Itu. Contohnya misalkan seperti ini. Innallaha la yastahi. Ini di surat Al-Baqarah ini. Ya. Sesungguhnya Allah tidak malu. Nah. Terus nyapa Zan? Innallaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir. Nah, piye ta? Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Berhenti sampai di situ, ya selesai toh. Maknanya menjadi repot, masa Allah tidak kasih petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat, berhenti tok sampai situ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat terus berhenti. Ya kan ya repot. Kalau di dalam Al-Qur'an itu contohnya misalnya pada surat Al-Maun ya. Nah, di surat Al-Maun itu ini surat Al-Maun. Nah, ini surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Misalnya berhentinya di ini, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Ini maknanya tidak jelas, ini masih wakaf qabih, wakaf yang jelek. Nah, tapi kalau kemudian yang dibaca ini fawailul lil musallin, itu terus berhenti. Maka cilakalah orang-orang yang sholat, loh. Akan menjadi maknanya menjadi rusak ini. Ini akbah, ini sejelek-jeleknya wakaf itu ya ini. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, habis itu berhenti. Allahu Akbar. Lah, repot ini. Apalagi kalau kemudian selesai di situ. Ya. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul ya. Nah, itu namanya wakaf yang akbah, ya, wakaf yang sangat buruk. Nah,
tidak terlalu penting. Terus kemudian intinya hanya begini, tak sukun itu kalau bentuknya tak celeret tak celeret itu tetap dibaca tak sukun, tapi kalau bentuknya taknya itu tak marbutoh maka menjadi ha. Nah ini contohnya kita bisa lihat yang dibaca ha itu kita bisa lihat pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini taknya menjadi ha. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, ini fi 'isyatir radiyah. Kalau diteruskan fi 'isyatir radiyati wa amma itu ya. Fa ummuhu hawiyatu wa ma adraka ma hiyah. Kalau ini di tak marbutoh dibaca ha. Nah, tapi nanti ada juga yang dibaca tetap sama. Nah, ini di surat Al-Ghasyiyah ya. Tadi contoh di sini aja enak ya. Amilatun nasibah. Tapi kalau diteruskan amilatun nasibatun tasla naron hamiyah. Kemudian di bawahnya ini ada tak celeret. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Sudah selesai. Nah, itu cara membacanya. Tak dengan tak marbutoh, tak biasa dengan tak marbutoh. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah waqaf iskan, waqaf ibdal, waqaf rum dan ismam. Ya. Nah, ini perlu kita dalami juga. Nah, pada umumnya waqaf pada akhir kalimat yang huruf akhirnya berharokat fathah, kasrah atau dhammah itu adalah diwaqafkan dengan cara disukun. Nah, misalnya ini di Mushaf Madinah ini misalnya hal ini sudah asli sukun ya. Di ayat-ayat misalnya ini wassama idzatil buruj, buruji sifnya di kasroh itu disukunkan. Wal yaumil mau'ud, mau'udi menjadi mau'ud. Wasyahidi wa masyhudin dibaca wasyahidi wa masyhud. Pada umumnya seperti itu. Tapi menurut Imam Hafiz, qari boleh membaca dengan waqaf rum pada kalimat yang akhirnya berharokat kasroh atau dhammah, dan juga boleh membaca waqaf ismam pada kalimat yang berharokat dhammah. Apa sih waqaf ismam, waqaf rum, waqaf ibdal itu? Nah, kita bahas di sini ya. Yang pertama waqaf iskan. Waqaf iskan itu mewaqafkan dengan membaca sukun. Al-alamina dibaca al-alamin, ar-rahimi dibaca ar-rahim, memnya disukun. Ahadun dibaca ahad. Kemudian ada waqaf ibdal, yaitu mewaqafkan huruf terakhir dengan mengganti huruf. Ghafuron menjadi ghafura, rahiman menjadi rahima. Nah, waqaf raum itu adalah mewaqafkan dengan membunyikan sepertiga dari suara harokat akhir kalimat. Apabila kalimat kalimat yang boleh diwaqafkan dengan waqaf raum adalah apabila kalimat tersebut berharokat dhammah atau kasroh seperti contoh-contoh di bawah ini. Nah, misalnya ini pada kalimat yang huruf sebelum akhir tidak berupa huruf mad. Wa syaqqal qamaru, qamar maunya kan dibaca u tuh. Qamar. Sihrum mustamir wal fajr walayalin ashr. Ya. Kemudian
Nah, jadi waqaf raum itu suara harokat. Jadi membunyikan harokat itu tapi sepertiganya saja. Sepertiga dari suara harokat terakhir. Jadi kalau waqaf iskan, bedanya dengan iskan. Kalau waqafnya itu waqaf iskan kan dia disukunkan total ya. Jadi kalau ini kan sukunnya kan total ahad. Nah, tapi kalau misalkan waqaf raum itu harokatnya masih disisakan sepertiga. Tetapi ini juga hukumnya tidak wajib, artinya hanya boleh begitu saja. Nah, ini untuk awasan saja. Nah, tempat-tempat mana yang boleh diwakafkan dengan pola wakaf raum itu yang pertama adalah pada kalimat yang atau pada kalimat yang huruf sebelum akhir tidak berupa huruf mad. Nah, misalnya pada kata wan syaqqal qamar. Nah, kata qamar itu dibaca roknya kebetulan dibaca tebal, terus harokatnya ini harokat domah, sehingga harokat domah itu terbunyikan sepertiga qamar begitu. Kemudian huruf mem ini yang di sebelumnya huruf terakhir ini kan tidak huruf mad. Jadi ini bisa dibaca dengan waqaf raum. Wal fajr walayalin ashr. Ashr sebetulnya ini dibacanya tipis. Walayalin ashr boleh dibaca walayalin ashr seperti ini boleh, atau walayalin ashr. Nah, domahnya itu dengan dimoncongkan sedikit bibirnya begitu. Kemudian pada mad arid li sukun wa iyyaka nasta'in boleh ya, tapi tidak wajib ya, ini boleh, hanya boleh saja hukumnya, tidak sampai wajib. Walahum adzabun azim, azimun gitu kan kalau terus. Nah, ini dibunyikan sepertiga saja. Azim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi jangan disalahkan kalau ada yang membunyikan seperti itu. Itu memang ada dasarnya, yaitu waqaf raum ini. Nah, waqaf raum ini panjangnya jangan sampai lebih dari 1 alif atau 2 harokat. Piye ndelok panjangnya wong bunyine hanya sepertiga. Ya kira-kira saja. Maksimal ya, tidak boleh lebih, itu berarti maksimal hanya 2 harokat, jangan panjang-panjang. Kemudian pada mad mutasil arid ya, mad mutasil arid yaitu mad wajib mutasil yang berada di waqaf. Amis sama, nah ini kan harokatnya domah. Amis sama ketika diwakafkan menjadi amis sama, nah, atau berharokat domah, berharokat kasroh. Kalau berharokat kasroh ini kan bunyinya kan la sami'ud du'ai, ya kan? Nah, kalau dia diwakafkan berarti membacanya menjadi la sami'ud du'a. Nah, itu namanya waqaf raum itu begitu. Ya. Nah, kalimat yang akhirnya berharokat fathah tidak boleh diwakafkan dengan waqaf raum. Harus waqaf iskan ya, disukunkan. Kemudian yang keempat waqaf ismam namanya. Nah, waqaf ismam itu adalah mewakafkan dengan memoncongkan kedua bibir tanpa suara. Tanpa suara. Kalau ini tadi masih ada suaranya sedikit. Kalau ini tidak boleh keluar suaranya. Sebagai tanda isyarah domah setelah membaca sukun pada huruf akhir. Kalimat yang diwakafkan dengan waqaf ismam adalah bila kalimat tersebut akhirnya itu berarokat domah dan seperti contoh di bawah ini. Yang A, pada kalimat yang huruf sebelum akhir tidak berupa huruf mad. Ini qaf, kasroh, jim, fathah, tidak ada madnya. Fihi muzdajar wa kullu amrin mustaqir. Ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada
kata-kata yang berharokat dhammah. Lihat, kalau kita lihat contohnya ini semuanya berharokat dhammah. Ya. Nah, ini maka ini menjadi menarik kita kalau membaca surat Al-Qamar ya. Di surat Al-Qamar itu mana dari mushaf Madinah ya. Di mushaf Madinah itu kan kita bisa membaca surat Al-Qamar ini. Nah, ini iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Nah, ini namanya saya membacanya ini dengan waqaf ismam karena dia berharokat dhammah. Kebesaran ya. Nah, ini wansyaqqal qamar wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ini bisa dipakai untuk senam bibir ya. Surat apa ini? Surat Al-Qamar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bisa pada arid li sukun walahum 'adzabun 'adzim idhum 'alaiha qu'ud a antum ashaddu khalqan amis sama banaha, begitu kalau di suratnya. Kama amanas sufaha. Begitu. Ya, kalimat yang berharokat fathah atau kasroh tidak boleh diwakafkan dengan wakaf ismam. Ya, tidak. Yang diwakafkan ismam itu hanya yang berharokat dhammah. Kalau wakaf rom tadi boleh pada dhammah dan kasroh. Nah, fathah selamanya tidak bisa diwakafkan dengan ismam atau rom. Ada catatan penting di sini, harokat tambahan, aridoh itu tambahan. Harokat tambahan seperti dhammahnya mim jamak dan kasrohnya ro pada kalimat seperti di bawah ini tidak boleh dibaca wakaf rom dan ismam. Walamma waqa'a alaihimur rijza, tidak boleh dibaca alaihim tidak boleh, karena ini adalah aslinya alaihim, karena bertemu alif lam jadi alaihimu. Jadi ini aslinya alaihim. Dhammah ini dhammah baru, bukan dhammah asli. Anzirin nasa di surat Yusuf ayat 6. 2 apa 6 ini? 2 ya. Ini aslinya anzir, sukun ini. Tidak ada harokat kasroh, ini tidak ada. Ini harokat yang baru karena anzir itu kalau ketemu an-nasa nanti tidak bisa terbaca. Anzir nasa tidak bisa, maka ditambahi dengan harokat tambahan. Gitu. Yang kedua, tak marbutoh itu walaupun berharokat kasroh atau dhammah tidak boleh dibaca wakaf dengan rom atau ismam. Oke, wakaf rom dan ismam ini tidak terlalu urgen, tidak terlalu krusial dalam pembahasan ilmu tajwid. Ya, ini sekedar kita untuk sekedar untuk wawasan saja. Nah, sekarang ibtida. Kita masuk pada bab yang selanjutnya yaitu ibtida. Ibtida itu memulai bacaan ya. Bisa memulai dari awal betul atau bisa memulai setelah terjeda. Nah, wakaf itu lebih enaknya disebut dengan jeda. Kalau kotok itu berhenti betul. Gitu. Kotok itu berhenti membaca Quran betul, ditinggal goreng tempe atau ditinggal ngentasi klambi ngono. Itu namanya kotok betulan. Nah, kalau kemudian balik lagi ke kamar baca Quran, nah berarti itu ibtidak setelah kotok. Nah, kalau wakaf itu jeda. Misalnya setelah membaca surat Fatihah, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, habis selesai begitu terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti apa?
itu berarti jedanya wakaf. Jedanya berupa wakaf. Wah, itu wakaf, Pak. Selesai baca surat terus ganti surat itu wakaf juga, Pak. Iya, itu disebut dengan wakaf. Nah, kalau disebut wakaf berarti bisa wasol, no, Pak? Bisa. Qiraatnya Khalaf dari Hamzah itu malah tidak ada wakafnya di antara surat satu dengan surat yang lain, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya baca surat Al-Fatihah terus lanjut ke Al-Baqarah itu tidak pakai jeda, tidak pakai wakaf. Jadi Siratal ladzina an'amta alaihim ya, kalau di Khalaf itu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina alif lam mim, begitu. Nah, itu ciri khasnya di qiraatnya Khalaf ya. Khalaf dari Hamzah. Mushafnya yang kemarin saya share ini. Nah, ini. Wah, ini laptopnya lelet sekali ya. Nah, qiraah sab'ah. Jadi kita ini hanya membaca 1 dari 14 bacaan. Karena Qori 7 itu punya murid masing-masing 2. Gitu. Dan tidak bisa dan mungkin tidak menutup kemungkinan selain 14 orang ini juga masih ada gitu muridnya yang lain dengan bacaan yang mungkin juga tidak sama persis walaupun tunggal guru. Hafiz dan Syu'bah ini ada beda sedikit. Qalun dengan Waros itu gurunya sama ya. Ini Qalun dengan Waros ini satu perguruan, tapi tidak sama mereka bacaannya. Waros itu bedanya paling jauh. Padahal sama-sama berguru ke Nafi, bukan Wildan Nafi'i ya, tapi Nafi Al-Madani. Nah, ibtidak itu ada 2 macam. Ada ibtidak yang jaiz yang diperbolehkan, ada ibtidak yang apa ini? Keliru. Iya, ada ibtidak yang jaiz, ada ibtidak yang mamnu, yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Nah, kita mulai dulu dari ibtidak yang diperbolehkan. Ibtidak yang jaiz atau ibtidak yang diperbolehkan itu adalah ibtidak dari kalimat yang jelas artinya atau sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kau yang ngerti kehendak ya Allah ya. Misalnya begini. Yang pertama bentuknya adalah ibtidak tam, yaitu memulai dari perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya baik lafal maupun arti. Misalnya dari alif lam mim ini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini memulai dari sini ini boleh ini. Ya, ini karena kalimat dzalikal kitabu, kitab ini tiada keraguan baginya. Ini dengan alif lam mim ini sudah beda konteks gitu ya. Ya sebenarnya masih kalau di runtut ya masih berkaitan, cuma kan ini kan kalimat sudah kalimat lain begitu loh maksudnya. Medan maknanya sudah berbeda. Ya, jadi dalam satu kalimat itu ada yang disebut dengan medan makna. Ini medan maknanya sudah berbeda. Itu. Kemudian ya ini ibtidak dengan kisah. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kadzabat Tsamudu tak bertemu tak ya. Ini mutaqoribain ya. Berdekatan mahrotnya. Kemudian ibtidak dengan awal hukum. Wasariku wasarikotu faktou aidiyahuma, ini hukum fikih maksudnya. Ibtidak dengan awal cerita orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna innal ladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum am tundirhum la yu'minun. Itu diceritakan detail tentang orang-orang kafir. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membahas orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun, dan seterusnya itu. Kemudian ibtidak dengan awal cerita orang kafir.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa itu di surat Alif Lam Mim yang pertama itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata dan seterusnya, ulaika humul muflihun, das selesai. Kemudian langsung ciri-ciri orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu. Yang kedua adalah ibtidak kafi, yaitu memulai perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tapi masih berkaitan arti dengan kalimat sebelumnya. Artinya medan maknanya masih satu ya. Misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah ini kan dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah begitu itu. Ini konteksnya masih sama, medan maknanya masih sama. Kemudian yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma ahli aku wa ma kanu ahli saya ora hafal Quran yo ngene iki. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ala innahum hum piye kan qalu aminu kama amanan nasu qalu lali ayatnya dibuka dhisik ning kene ya. Kemelelet tok ora gelem buka Quran. Rumangsane hafal ternyata ndak ya. Nah ini qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana beriman orang-orang yang bodoh? Ala iling-iling innahum humus sufaha'u. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka ndak sadar. No. Nah, itu artinya misalkan berhenti di sini kemudian ibtidak memulainya dari sini, ini masih berkaitan ya, medan maknanya masih berkaitan. Kemudian ada yang C, ibtidak yang hasan, jadi memulai dari perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tetapi arti dan lafadznya masih berkaitan satu dengan yang lain. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian berhenti di sini, kemudian di ibtidak. Jadi misalkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Di sini berhenti, entek ambekane. Kemudian ibtidak dari sini, boleh enggak apa-apa. Wa ma hum bimu'minin. Pokoknya ketika artinya itu tidak berubah atau artinya tidak rusak, itu enggak apa-apa sebetulnya. Fi qulubihim marad. Misalnya di sini berhenti, boleh enggak apa-apa. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini ngomongkan orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di sini ada dua kalimat. Fi qulubihim marad. Berhenti di sini boleh. Fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini satu kalimat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Berhenti di sini sedikit. Kalau di sini ini kan kalimatnya belum selesai. Nah, ini dimulai dari qalu innama nahnu muslihun. Nah, begitu. Ya, makanya baca Quran bisa benar itu ya harus paham isinya juga ya. Gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Misalkan berhenti di sini boleh. Ala innahum humus sufaha
walakin la ya'lamun. Ini dua kalimat ini di sini. Ini satu kalimat, ini dua kalimat. Wah, harus tahu maknanya ya, Pak. Ya iya, kalau enggak tahu, ya jangan sembarangan berhenti. Nah, kalau enggak tahu, Pak, bagaimana kita harus berhenti di mana? Nah, ini pakailah Quran kudus atau Quran yang ada tanda on off-nya ini, sehingga bisa membantu kalian untuk tidak berhenti di sembarang tempat. Nah, gitu ya. Ini kan sudah di ini. Alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum. Tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Dinahin. Wa dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Nah, gitu ya. Nah, itu mungkin materinya ini belum selesai ya, wakaf ibtida'nya. Nah, yang kedua yaitu ibtida' mamnu. Nah, sebagaimana wakaf ini juga ada dua macam, ada ibtida' yang qabih, ada ibtida' yang aqbah. Ibtida' qabih itu memulai dari kalimat yang tidak bisa mendatangkan arti, maknanya ora ketemu, ora cetha. Nah, seperti ibtida' dengan fa'il tanpa menyebut fi'ilnya, moro-moro jujuk nuhur rabbi innahum asawni. Atau misalkan ini, misalnya di sini ini tiba-tiba dimulai walahum, misalnya ini walahum adzabun alim, berhenti di sini terus kemudian memulainya dari bima kanu yakdzibun. Ini juga tidak pas ini juga tidak pas. Misalnya lagi di mana tiba-tiba ini zahaballahu binurihim, loh, ujuk-ujuk zahaballahu binurihim. Misalnya di gawe sak baris masaluhum kamatsalil lati istauqada naron falamma adaat ma haulah, mandek nang kene, moro-moro ujuk-ujuk nang kene zahaballahu binurihim. Nah, ini artinya menjadi rancu gitu. Atau intinya ibtida' qabih itu memulai bacaan sehingga kemudian tidak memunculkan arti atau artinya membingungkan. Nah, kalau yang kedua itu yang ibtida' aqbah atau ibtida' yang paling jelek itu adalah kalau sampai mengubah pengertian ayat. Misalnya begini, qalu berhenti terus kemudian ittakhadhar rahman waladan, Allah mengambil anak. Repot ini. Mandek di sini ittakhadhar rahman waladan. Kalimatnya dipenggal dimulai dari tempat yang tidak tepat sehingga menghasilkan makna yang rusak. Wa qalu ittakhadhar rahman waladan. Jadi dari kalimat wa qalu ittakhadallahu waladan ini qalunya dihilangkan, terus kemudian wa qalu berhenti, terus tiba-tiba berkata ittakhadhar rahman walada. Misalnya kayak gini loh, ada tulisan dan orang-orang yang kafir itu berkata bahwa Allah itu telah mengambil putra, mengambil manusia sebagai anaknya. Lalu kemudian tiba-tiba kalimatnya itu dipenggal lama begitu habis misalnya. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, di sambi karo ngakep rokok, ngono baru terus agak muni. Tuhan itu telah mengambil seorang manusia sebagai putra. Nah, itu kalimat itu menjadi rusak maknanya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan.
Nah, ini ada ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh orang-orang kafir mereka berkata bahwa Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Gitu. Kan tadi sudah di depan sudah dilambari, sungguh orang-orang kafir itu telah mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Lalu kemudian dipenggal laqad kafaral ladzina qalu, ngono terus mandek watuk ngono terus di samping ngombe bareng ngono ujug-ujug langsung diterusne innallaha huwal masih ibnu Maryam. Lah bubrah maknane, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Nah, ini bubrah ini. Kalau orang itu tidak tahu artinya terus gimana, Pak? Ya namanya orang tidak tahu ya gimana, tapi setelah saya beritahu seperti ini, maka kamu harus kemudian punya tekad. Wah, kalau begitu baca Quran itu tidak boleh sembarangan. Saya juga harus punya upaya untuk bisa memahami isinya atau minimal kalimatnya itu, sehingga saya bacanya itu tahu di mana mesti berhenti, di mana mesti terus. Nah, gitu ya. Nah, itu materi untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-11 ya. Berarti yang kita baca hari ini adalah halaman 21 dan halaman 22. Ya. Oke, kita mulai dari kolom 83. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ingat di sini ada harokat di dalam kotak, ya. Nah, kalau ada alif, ada kepala shot, di bawahnya ada ini tanda kotak, lalu kemudian di sebelah sini ini ada huruf ro, maka roknya ini dibaca tebal. Rok sukun setelah alif bertanda kepala shot dibaca tebal. Ini keterangannya di sini. Ya, bacanya kalau tebal begitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ra sukun setelah alif bertanda kepala shad dibaca tebal. Inirtabtum, ya. Inirtabtum. Nah, kemudian saya ulangi lagi ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ra sukun setelah alif bertanda kepala shad dibaca tebal. Nah, di kolom 84 ini ra sukun setelah kasroh dan bertemu dengan to, ini huruf isti'la ya, to, shad dan qaf berharokat fathah, maka dibaca tebal. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuh wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl ya. Ra sukun setelah kasrah bertemu to, shad dan qaf berharokat fathah, maka dibaca tebal ya. Ini bagian bawah ini harus tetap kalian baca loh ya, karena ini kaidah, ini kaidah ya. Kolom 85, huruf qalqalah bertanda kepala ha dibaca jelas, harus dibaca jelas. Ibrotan ya, kalau kasroh berarti dibaca ibroh gitu ya. Ibrotan liman yakhsha naron dzata lahab. Saya agak besarkan saja ya. Nah. Ya.
Ibratan, ingat ini ada tanwin deret bertemu dengan lam, lamnya ada tasydid, berarti kalau ini dibaca idgham bila gunnah. Ibratan liman yakhsha naran dzata lahab. Ini tanwin deret bertemu dengan huruf dzal dibaca ikhfa. Ingat ya. Naran dzata lahab. Fal muriyati qadha lam yalid walam yulad. Ya, huruf qalqalah bertanda kepala ha dibaca jelas. Saya ulangi lagi. Ibratan liman yakhsha naran dzata lahab fal muriyati qadha lam yalid walam yulad. Huruf qalqalah bertanda kepala ha dibaca jelas. Khalaq ya. Huruf qalqalah itu kalau dalam posisi waqaf maka suaranya lebih jelas, apalagi kalau bertasydid. Ya. Apalagi kalau bertasydid. Nah, ini nanti di kolom 87 ya. Kita di sini dulu. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Ya. Wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Saya ulangi. Wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Huruf qalqalah dibaca waqaf suaranya lebih jelas. Sekali lagi, nah ini penting saya ulang-ulangi karena biar bacanya kamu bisa benar ya. Khalaq balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Huruf qalqalah dibaca waqaf suaranya lebih jelas. Halaman kolom 87. Al-Hajj. Nah, inilah huruf qalqalah berada di waqaf ya, berada di pemberhentian dan bertasydid, maka membacanya ya harus semakin jelas. Karena apa? Namanya qalqalah itu menekan mahrod. Lah tasydid itu menekan huruf juga, sehingga tekanan yang double, mungkin tekanan pangkat 3 ini. Gitu. Makanya suaranya sangat jelas. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Dan ingat ini tabbat, bukan tabats. Tabbat. Udaranya keluar mengalir, suaranya tidak, desisnya tidak muncul. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, huruf qalqalah bertasydid ketika waqaf suaranya semakin jelas. Lahun mustaqir biyadai. Nah, ini huruf-huruf waqafkan huruf setelah sukun. Maksudnya gimana ini? Hati-hati. Waqafkan huruf setelah sukun dengan benar. Maksudnya mungkin begini. Ini kan waqafnya iskan ya, waqaf dengan disukun. Nah, tetapi karena ini bertasydid maka harus lebih jelas. Lahun khusus untuk huruf nun karena dia itu adalah huruf yang gunnah, maka
harus ada gunahnya minimal 2 harokat ya, dan ditasydid lahun lahun gitu. Mustaqir ini ro bertasydid, maka membacanya lebih jelas. Biyadai qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy begitu ya. Ulaika kal an'ami balhum adol, dan kita bisa pakai waqaf rom di sini untuk memudahkan kita membaca balhum adol. Nah ini waqaf rom, balhum adol. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sofirnya ditekan, jadi sofirnya semua sifatnya itu menjadi ditekan karena dibaca tasydid ya. Nah, saya ulangi dari atas, lahun mustaqir biyadai ulaika kal an'ami balhum adol kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Hati-hati waqafkan huruf setelah sukun dengan benar. Oke. Sekarang kita ke kolom 89. La qaulun fasl innahu la qaulun fasl kulla yaumin huwa fi sya'n wa ma huwa bil hazl qila la hadkhulis sarh. Kok susah Pak? ya agak susah ya. Oh ini aslinya ini keliru ya, harusnya di sini ini tadi ya. Wakafkan huruf-huruf hidup setelah sukun dengar benar. Nah ini tadi kan keliru di sini ini. Wakafkan huruf setelah sukun. Oh ya enggak paham ya, sama sih. Ya sudahlah. Oke. Saya ulangi lagi. La qaulun fasl innahu alhamdulillah innahu la qaulun fasl kulla yaumin huwa fi sya'n wa ma huwa bil hazl qila la hadkhulis sarh. Hati-hati wakafkan huruf hidup setelah sukun dengan benar. Kemudian yang ke-90 jaza'anil husna. Kalau misalnya kalian itu melihat ada nun kecil, itu berarti tandanya itu dibaca ya. Dibaca itu nun untuk menolong, karena ini aslinya jazaan tanwin ya, ini aslinya jazaan kemudian bertemu dengan alif lam. Alif lam ini sudah sukun. Nah, jazaan ini kan ada suara tanwin, suara nun sukun, itu sukunnya jadi ada 3, maka ini tidak bisa dibaca jazaanul husna, ora iso, maka harus dibantu dengan nun kecil ini, jazaanil husna gitu. Jazaanil husna man amana wa amila sholihan falahu jazaanil husna in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Khaironil di sini nanti ada nunnya kecil gitu ya.
Nun kecil adalah tanda dibaca nun kasroh. Kemudian kolom 91. Al-wasiyatu undur ittabi'u. Nah, harokat ini ada harokat kecil di dalam kotak, itu harus dibaca apabila itu berada di permulaan. Misalnya di surat Yasin. Qalu inna ilaikum lamursalun qalu in antum latadun qalu wa ma alaina illal balagul mubin inni ana buru flatul jana qalata qawmi ya'lamun kan saya belum di situ ya. Samina qalu ta'irukum ma kuntum bal antum qaum aja min aqsal madinati rajulu yas'aqala ya qaumi ittabiul mursalin. Ittabi'u ya. Kalau itu di awal ayat ittabi'u ma yas'alukum ajra wa hum muhtadun di dalam surat Yasin itu. Ittabi'u. Nah, ini harokat di dalam kotaknya i. Al wasiyatu undur ittabi'u. Nah, kalau ketemu seperti ini dibaca kalau pada waktu permulaan. Unduru ila samarihi idza athmara wa yan'ih ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Harokat di dalam kotak harus dibaca pada hamzah wasol yang menjadi permulaan. Bi salismu alismu lismu ya. Bi salismu bisa dibaca alismu atau lismu. Bi salismul fusuq. Bi salismul fusuq gitu. Itu bisa berhenti di situ. Bi salismul fusuq. Nah, kemudian kalau kita membacanya dari sini, ini kan ada tanda on off-nya nih, ada tanda berhenti. Misalkan nafasnya ngos-ngosan mau dibaca pendek saja, maka kita boleh berhenti di sini. Bi salismul fusuq alismul fusuq ba'dal iman. Jadi bisa kalau mulainya dari ismu ini kita membacanya alismu. Bi salismul fusuq ba'dal iman, itu kalau kita baca utuh. Kalau bi salismul fusuq alismul fusuqu ba'dal iman, begitu. Hati-hati, itu membacanya bukan bi'sal ismu ya, dibacanya bi'salismul fusuq atau alismul fusuqu ba'dal iman, gitu caranya ya. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Hati-hati, bukan dibaca bi'sal ismu, boleh dibaca lismu atau alismu. Alismunya apa? Ya pokoknya alismu ya. Wah, ini kok enggak ada ini. Ini tidak ada ini di sini, ini keterangannya ya. Nah, ini alif lam mim. Allahu, jika wasol dibaca menjadi alif lam mim Allahu. Oh, sorry, keliru. Saya bacanya keliru. Kan ini kan mim ini kan dibaca panjang ini ya. Dibaca panjang ini kalau misalkan dia berhenti alif lam mim. Nah, itu berhenti, itu dia dibaca panjang. Terus kemudian Allahu. Tapi kalau misalnya dibaca lanjut, dibaca terus, itu begini nanti. Alif lam
lam mim Allahu. Nah, begitu. Jadi tidak bacanya itu alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi atau alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak begitu cara bacanya. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Saya agak perbesar lagi. Ya. Ini alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jika dibaca wasol menjadi alif lam mim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu ya. Oke, untuk kolom ini cara bacanya gini, silahkan memperagakannya begini. Nanti alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jika dibaca wasol menjadi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Kemudian yang kolom ke-94 fis samawat ituni, ini ada wakohnya, ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawat ituni, bila diwasol menjadi fis samawati tuni. Ayat lengkapnya begini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tun. Kalau sebentar saya ulangi ya. Misalnya begini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu kalau berhenti di sini. Kalau kemudian kita lanjutkan, itu membacanya ituni bikulli kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bila dibaca wasal menjadi fis samawati tuni, fis samawati tuni, begitu ya. Nanti jadi cara membacanya gini, nanti kamu memperagakannya, kamu baca sampai sebelah sini. Fis samawat, berhenti di sini, lalu kemudian kamu membaca ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Mohon maaf agak kacau saya bacanya. Sebentar ya. Jadi saya ulangi membacanya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikul. Ya Allah, mohon maaf ya, mungkin sudah mulai lapar ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Jika dibaca wasal menjadi fis samawati tuni. Nah, gitu. Nanti kalian memperagakannya ya.
Insyaallah videonya hari ini panjang sekali. Baik, terima kasih, itu saja materinya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.